seperjuangan kita dari nol dulu ya, Gus. Siap. Sehat-sehat Gus. Sehat Kanjeng. Alhamdulillah ya. Ada teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ya, saya dikasih beban ini masalah tentang memutus kejahatan mafia tanah. Ya, kalau sudah bicara mafia tanah itu, yang namanya mafia itu memang kita juga harus ngeri sedap. Lawan macam-macam di sana itu. Dari preman sampai dukun ada di situ semua. Preman, dukun, lawyer. Kalau ditanya siapa sih yang jadi mafia? Semuanya kena mafia. Oknum BPN mafia. Pejabat PPAT juga mafia. Pengadilan juga mafia. Oknum pejabat juga mafia. Termasuk lurah dan segala macam. Ini jadi kendala kita semua. Ya. Jadi saya minta kepada teman-teman di sini sering-sering diperiksa rumahnya. Rumah kita anteng-anteng, tahu-tahu sudah jadi sertifikat orang lain. Itu yang terjadi sekarang. Waduh, ngeri ya. Kita nggak pernah jual, nggak pernah apa, ya. Yang lucunya penyakit ini orang gede aja dia bisa berani-berani, apalagi orang kecil ya, ini jadi masalah bagi kita semua. Nah ini PR kita. Ini juga Bapak Presiden sudah wanti-wanti, kita berjuang sama-sama sebagai relawan Pak Jokowi. Salah satu ini yang menjadi kendala kita. Yang ini masih ada waktu 3 tahun, kita harus kompak. Sepakat kan? Yang namanya kalau orang kecil mengurus tanah sampai puluhan tahun nggak selesai-selesai. Di pengadilan juga dikalahin. Ya kenapa? Yang namanya mafia itu duitnya kuat, jaringannya kuat, ya, nggak pernah menang. Nah, saya pembuka pintu saya dalam membantu rakyat kecil ini adalah di Sentul City. Ya, menguat saya coba sebagai pintu masuk saya karena udah lama program ini yang saya programkan. Sekarang menggema di seluruh Indonesia. Ada teman saya yang mungkin ikut juga sini Karnius dari Lidik itu berjuang sekali untuk rakyat di daerah masing-masing. Nah, kalau kita bicara mafia tanah, ya, satu studi kasus itu di Sentul. Orang Sentul bilang bahwa rakyat itu hanya numpang garap. Salah. Ada 4 desa dan 3 desa rakyat di sana itu yang akan digusur oleh Sentul. Ini studi kasus. Ya. Saya dan teman-teman maju bersama-sama. Kenapa? Saya berani. Satu, saya punya alas dasar tanah di situ. Ini bisa malu Sentul dengan kita-kita nanti ini. Bisa gulung tikar perusahaannya. Ya. Oknum pejabat yang terlibat itu akan kena ini semuanya. Jangan main-main masalah ini. Ya. Saya sudah berjanji. Apalagi kasus di Sentul itu dekat dari Istana Negara. Nggak jauh, malu-maluin sekali. Dekat dari Istana Bogor. Ini masalah. Belum di tempat lain, bayangkan di depan istana aja bisa begitu. Bagaimana di kabupaten lain, di daerah lain. Ya, sampai rakyat bertahun-tahun memperjuangkan hak miliknya dicaplok oleh pengusaha. Nah itulah program Bapak Presiden ini yang kita lihat ini, kita dukung rame-rame bagaimana mengambil alih tanah-tanah terlantar. Kembalikan, ya kita sudah ada di Undang-Undang Dasar 45 melindungi rakyat Indonesia, mensejahterakan rakyat Indonesia. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 dikatakan bumi dan air dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak, nah, terutama kepentingan rakyat Indonesia. Nah, oleh karena itu, kalau bicara mafia tanah ini, saya minta kepada teman-teman pengacara atau teman-teman rakyat semakin mau marilah kita bergabung sama-sama di tahun 2022 ini membantu rakyat kecil. Ya, nggak cukup dengan pengadilan tok. Ya, nggak cukup. Bagaimana kita menerobos ini, punya gagasan, punya terobosan itu
memutus mata rantai mafia ini yang harus kita cari sama-sama. Kalau sudah semua BPN sudah kena mafia, terus pengusaha kera hitam juga kena mafia juga, memang biarnya ya pejabat, oknum pejabat juga seperti itu. Belum juga oknum maaf ngomong ya, polisi, ya mungkin ada juga TNI melindungi yang gini-gini ya. Ini kendala bagi kita semua. Kendala. Ya, jadi nggak main-main. Makanya saya bilang, Gus, hati-hati Gus tinggal di mana? Di Banten, atau di Gus coba diperiksa tanahnya itu. Contoh tanahmu ini bisa jadi sertifikat orang lain itu. Itu yang terjadi sekarang. Nah, saya bersama tim saya, bersama ini saya sudah menemukan satu terobosan. Jadi kalau Gus nanya ke saya tanya ke Gus tinggal di mana? Saya tinggal di Banten. Di Bantennya di mana? Di sini. Saya akan tahu tanah Gus itu bekas tanah apa. Mantap ya. Itu namanya alas dasar. Ya. Inilah yang disembunyikan oleh BPN, disembunyikan data-data itu yang kasus Sentul City satu contoh itu alas dasarnya jelas. Di sana itu perpunding. Di Cijayanti itu ada sekitar 300 hektar tanah penduduk, itu betul-betul bukan tanah garapan. 1932 kita punya datanya. Perpunding nomor berapa. Ya, itu yang disembunyikan. Itulah yang dikatakan bahwa rakyat ini penggarap. Tidak. Saya bisa buktikan. Saya bisa pertaruhkan diri saya karena ini bohong. Dan juga terjadi di tempat-tempat lain. Nah, oleh karena itu saya berharap bersama teman-teman, saya setuju sekali dengan kebijakan-kebijakan seperti kayak di Kesultanan Jogja. Bagus ya tentang masalah memanage masalah tanahnya, masih terjaga tanah adat. Bahkan di sana itu ada seolah-olah kayaknya pilih kasih katanya, keturunan Cina tidak boleh punya tanah di situ. Maksudnya tidak boleh punya hak milik, hak pakai, hak guna bangunan silakan. Nah, ini yang masih banyak kita perjuangkan. Misalnya kalau di Banten atau di Keraton, di Yogyakarta atau di Solo atau di Medan, dulu sebelum Indonesia merdeka tanah-tanah itu adalah tanah kesultanan. Ada datanya lengkap, batas-batasnya lengkap. Nah ini yang dijarah oleh orang-orang sekarang ini. Dijarah oleh oknum-oknum. Kalau saya ditanya, Pak Norman, Istana Negara itu bekas tanah siapa? Saya bisa jelaskan. Ada suratnya. Istana Negara itu tanah keraton. Boleh kita buka-buka. HI itu siapa punya Pak Norman? Saya bisa buka. Atas dasarnya. Itu Paku Buwono ke-10 punya itu. Ini nggak bisa dibohongi, ya. Nah, inilah yang ditutupin oleh oknum-oknum. Makanya penguasa tanah di Indonesia ini minoritas. Ya, dari penduduk 270 juta, hanya segelintir orang menguasai tanah. Coba kalau Anda misalnya tanya di Aceh itu yang terbesar tanah siapa? Pasti orang Aceh tahu. Oh, tanya sekolah. Kalau di Kalimantan ditanya terbesar tanah siapa di sini? Itu hanya oknum-oknum semua. Nah, oleh karena itu programnya Bapak Presiden ini kita dukung. Misalnya pelantaian tanah, bagaimana rakyat dikasih tanah, bagaimana tanah negara itu diselamatkan untuk kepentingan rakyat. Ya, tanah negara ini banyak yang dijarah sekarang ini. Dari penghutani maupun perkebunan, PTPN. Ya, kita punya data. Kita ini sekarang udah canggih bangsa kita nggak bisa dibohongin, nggak bisa dikadalin. Nah, saya minta teman-teman yang berjuang tadi, nggak cukup kita dengan hukum, nggak cukup. Lo punya pakai hukum juga, membantu rakyat kecil nggak punya alas dasar, repot. Tanya ke saya punya alas dasarnya seluruh Indonesia. Kenapa saya kerjasama dengan orang-orang internasional? Pak Norman bantu Indonesia. Bantu Indonesia.
sejahterakan rakyatnya. Kita punya data yang akurat, kita bantu. Ya, tolong itu BPN itu dibenahi. Saya bilang bukan wewenang saya, Pak. Saya nggak ada wewenang untuk membenahi BPN. Saya masih di luar. Ya. Kunci kebobrokan salah satu adalah BPN. Ya. Kalau BPN sudah mengeluarkan sertifikat hak guna bangunan, hak guna usaha, ini jadi modal para mafia-mafia untuk mengusir rakyat kecil. Itu jadi masalah. Kita lihat kasus di Kalimantan, orang udah keras migrasi, negara, pemerintah udah memberikan kepada orang keras migrasi. Sampai di sana, tanahnya sudah dicaplok sama pengusaha gerak hitam. Itu jadi masalah. Siapa yang disalahkan? Nah inilah, jadi bagaimana kita cari sistemnya, ya. Sama-sama kita berjuang untuk penting ini, ya. Karena ini PR-nya Bapak Presiden. Ya, Presiden tidak bisa berjalan sendiri. Ya, makanya Polri dengan Polri sekarang ini, Kapolrinya ini bagus, kalau oknumnya yang bermain satu disikat habis saja. Sikat habis saja sudah, ya. Panglima juga sudah oke, kita lihat. Makanya sekarang kalau saya bergerak itu, ya alhamdulillah teman-teman dari Angkatan Darat, teman-teman dari Marinir bantu saya. Terenyuh hatinya. Ya kan? Saya bilang kalau melawan pihak tanah ini Pak, yang namanya mafia, saya bilang itu dia segala macam cara dia lakukan. Bila perlu dia ngebunuh orang. Nah gila kan? Kalau sudah begitu, dukun dia mainkan juga. Preman apalagi, dia bayar itu preman. Itu tidak kejadian simpel. Ya. Nah itu saya nggak bisa bicara banyak-banyak di atas YouTube-nya sebagai bahan kita. Jadi saya katakan bahwa BPN virusnya ada di situ, notaris juga mafia. Ya, siapa lagi mafia? Pejabat-pejabat juga oknum-oknumnya bermain. Siapa lagi? Pengadilan juga mafia. Nah ini kalau sudah begitu kan rakyat kecil kan kasihan ini gimana? Ruwet. Nah inilah ayo kita sama-sama kita rumuskan bagaimana memutus mata rantai ini. Ya, rakyat kecil mau lalu kenapa? Katanya negara kita negara hukum, tapi rakyat kecil begitu berjuang puluhan tahun, tapi nggak menang-menang sampai sekarang. Itu banyak terjadi di seluruh Indonesia. Sedih. Ya. Kita harus jadi petarung. Ya. Kita petarung, kita udah tanggung ini. Kita selamatkan Bapak Presiden kita lindungi Bapak Presiden kita agar masa berakhirnya jabatan beliau semua sudah oke. Sekarang ini masalah tanah yang jadi masalah. Mafia, makanya Bapak Presiden itu mengeluarkan sertifikat gratis. Itu salah satu cara. Tapi juga ada kendala juga. Nah, jadi sekarang ini kalau kita tuh lempar-lempar bola, ya sekarang sebetulnya ya, lagi ya saya tahu siapa yang di belakang yang lain saya tahu, kita tahu semua. Sempatkan teman-teman saya bermusuhan dengan saya berteman dengan teman-teman yang waktu pilpres musuhan. Tapi dia saya manfaatkan karena masalah dia terganggu nasib dia. Ayo gua bantu demi NKRI. Walaupun saya dikecam oleh seluruh relawan Jokowi. Pak Norman kok kenapa? Dekat Rocky Gerung. Kenapa Pak Norman kok bersama Hari Asad? Saya katakan kepada teman-teman, dulu Bapak Presiden kita, Pak Joko Widodo, pertarungan dengan Pak Prabowo begitu sulitnya. Betul. Berdarah-darah kita dibuatnya. Iya. Sepakat. Kok bisa kompak? Kenapa kita nggak bisa kompak? Demi NKRI, demi kepentingan rakyat. Jadi kita jangan kecil lah cara berpikir. Maaf, saya lebih senior daripada Anda. Saya mendampingi Bapak Jokowi itu dari nol. Dari Pak Jokowi itu belum diusung oleh PDIP sama Gerindra di
Pilkada DKI. Betul. Saya adalah ketuanya, relawannya Ibu Muriati Sudibyo, yang itu Bapak Ibu angkatnya Pak Joko Widodo. Lalu dalam perjalanannya saya berjuang juga sama si Gus Roleh, bela Ahok, mati-matian masuk kampung, keluar kampung. Walaupun hasilnya Gus Roleh belum dapat apa-apa, tenang aja Gus Roleh. Berdoa aja, sama tuh besok-besok dikasih pesantren. Amin, Bikin amin. pesantren, kita nggak tahu, tak berulang. Amin. Ya. Amin. Jadi sudahlah. Amin. Ya, jadi saya minta kepada teman-teman, kita nggak usah banyak retorika. Bagaimana kita bekerja. Ya, minimal kita bantu di lingkungan kita, di sekitar kita. Nah, jadi udah, kita jangan berpikir sempit. Teman-teman, wah musuh saya Pak, saya dipiralin. Begitu saya ngebelain begitu, ngebelain ini. Waduh. Sekarang begitu Pak Jokowi ngomong, berantas itu mafia tanah. Nah, baru kedua itu. Ini PR besar untuk kita. Nah, itu dari saya ya, saya tidak bisa berteori-teori. Itulah kondisinya, bagaimana rakyat ketika Tuhan selamatkan dia harus punya tanah, bagaimana pertanian dia tidak dijarah sama pengusaha. Ya, itulah hidup dia di situ. Ya, perkebunan. Ya, mudah-mudahan aja. Ya, maaf ngomong ya, kalau saya jadi menteri BPN, urusan yang gini-gini ya, hitungan bulan bukan hitungan tahun saya. Mantap. Mantap. Tapi harus didukung. Ya, Polri harus di belakang saya, kejaksaan di belakang saya. Ya. Baru saya ambil terobosan, baru selamat itu rakyat. Itu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.